Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suaida Al-Aslamia. Saya dari kelas PAI 6B. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah saya. Makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip pendidikan Islam dan model pendekatannya. Mari simak penjelasan yang saya jelaskan. Dalam makalah saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari prinsip pendidikan Islam, dan yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pendidikan Islam, dan yang ketiga, apa saja model pendekatan dalam Islam. Yang pertama, pengertian prinsip pendidikan Islam. Prinsip berasal dari bahasa Inggris, principle yang berarti tempat, titik, permulaan, asas, dasar yang punya prinsip. Adapun berarti dasar, asas, fondamen, prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip dan asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Di dalam istilah fikih, kata prinsip mungkin bisa disamakan dengan rukun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun ialah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Contohnya, tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya. Contoh, semuanya terlaksana dengan baik, tidak satupun yang menyimpang dari rukunnya. Dari segi faktor, maka prinsip pendidikan Islam, maka fondamen utamanya meliputi tujuan baik, cara yang baik atau proses yang islami, dengan memperhatikan dasar normatif, filosofis, psikologis, sosiologis. Pendidikan yang punya kelebihan dan ikhlas menularkan kelebihan tersebut kepada orang lain. Anak didik yang selalu ikhlas menuntut kelebihan dari pendidik, lingkungan atau milieu yang positif atau lingkungan yang islami, terutama keluarga sebagai lingkungan utama. Dan pertama, learned family, lingkungan sosial, learned society, negara, bangsa, dunia, serta adanya interaksi positif antara pendidik dan anak didik. Jadi kesimpulan dari pengertian yang saya jelaskan di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan prinsip pendidikan Islam adalah kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam. Pembahasan yang kedua tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam di makalah saya tertulis ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip integrasi atau tauhid, dan yang kedua prinsip keseimbangan, dan yang ketiga prinsip persamaan dan pembebasan, yang keempat prinsip kontinus atau berkelanjutan, dan yang kelima prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Untuk prinsip integrasi atau tauhid, prinsip ini memandang adanya wujud kesatuan dunia akhirat. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang untuk mencapai kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat. Dan yang kedua, untuk prinsip keseimbangan, prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi, keseimbangan yang proporsional antara muatan ruhaniyah dan jasmaniyah, antara ilmu murni dan ilmu terapan, antara teori dan praktik, dan antara nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid, bahwa Tuhan adalah esa. Oleh karena itu, setiap individu dan bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta yang sama, yaitu Tuhan. Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Pendidikan Islam adalah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu nafsu di dunia menuju pada nilai tauhid yang bersih dan mulia. Manusia dengan pendidikan yang diharapkan bisa terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kejumudan, dan nafsu hayawaniyahnya sendiri.
Yang keempat, prinsip kontinus atau berkelanjutan. Dari prinsip inilah dikenal konsep pendidikan seumur hidup, lifelong education. Sebab di dalam Islam, belajar adalah satu kewajiban yang tidak pernah dan tidak boleh berakhir. Seruan yang ada dalam Al-Quran merupakan perintah yang tidak mengenal batas waktu. Dengan menuntut ilmu secara kontinu dan terus-menerus diharapkan akan muncul kesadaran pada diri manusia akan dan lingkungannya. Yang lebih penting tentu saja adalah kesadaran akan Tuhannya. Yang terakhir, prinsip kemaslahatan atau keutamaan. Jika ruh tauhid telah berkembang dalam sistem moral dan akhlak seseorang dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, maka ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang maslahat atau berguna bagi kehidupan. Sebab itu, nilai tauhid hanya bisa dirasakan apabila ia telah manifestasikan dalam gerak langkah manusia untuk kemaslahatan keutamaan manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Islam identik dengan prinsip hidup setiap manusia, yakni beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kepribadian muslim insan sahih guna mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi dan beribadat kepada Tuhan untuk mencapai ridhonya. Untuk pembahasan yang terakhir, model pendekatan pendidikan dalam Islam. Yang pertama, dalam model pendidikan dalam Islam ini ada 6 model pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengalaman. Dan yang kedua, pendekatan pembiasaan. Dan yang ketiga, pendekatan emosional. Dan yang keempat, pendekatan rasional. Dan yang kelima, fungsional. Dan yang keenam, keteladanan. Untuk pendekatan yang pertama, pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman yaitu dengan cara memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual atau kelompok. Dan yang kedua, pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa perencanaan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa perlu difikirkan lagi. Pendekatan pembiasaan mengajarkan peserta didik agar untuk terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, serta personal maupun kelompok. Untuk dapat memulai kebiasaan yang baik tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama, tetapi bila kebiasaan itu sudah melekat dalam diri, sulit pula untuk mengubahnya. Dan yang ketiga, pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah pendekatan pendidikan yang lebih menekankan perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat meresapi dan merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang menekankan peran rasio atau akal dalam memahami, menerima, dan menghayati ajaran-ajaran Islam. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna dan berbeda dengan makhluk lain. Yang membedakan antara manusia dan makhluk lain terletak pada akal, karena hanya manusialah yang diberi akal untuk dapat berpikir. Dan yang kelima, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah usaha dalam memberikan materi pengajaran agama yang menekankan pada aspek kegunaan atau fungsi bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang keenam, pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan adalah memberikan dan memperlihatkan suatu contoh yang baik. Hal ini dapat diperlihatkan secara langsung dalam situasi interaksi yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan, dan tenaga pendidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji.
maupun secara tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.